Zainal Fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman yang menonton diberikan ya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan siap untuk santai-santai kita berbincang-bincang di malam hari ini ngalor ngidul tentang apa saja. Selamat malam juga kepada Bang Dame. Apa kabar? Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk berbincang-bincang di dalam forum Self Inquiry and Philosophy dalam bentuk IG Live, tapi nanti akan di-re-upload, bisa di-restream di YouTube channel Swaguru. Ya, mungkin besok udah bisa ditonton lagi tuh di sana. Jadi kita di sini akan berbincang tentang apa saja, tapi dari perspektif sesuai judulnya Self Inquiry dan Filsafat Filosofi. Sekarang sudah mencapai episode ke-74. Bentar lagi 100 nih. Kita tumpengan kali ya pas 100. Ya, jadi sudah episode 74. Kita ya teman-teman bisa tonton lah episode-episode sebelumnya di YouTube ya. Meskipun di IG juga ada, tapi kualitasnya lebih bagus di YouTube kalau menurutku sih. Karena kalau di IG benar-benar mentah banget gitu. Silakan nanti dikunjungi ke YouTube. Nanti di Spotify. Okay. Spotify. Oh, Spotify bisa juga. Ya, nanti kita perluas lah platformnya agar bisa dalam berbagai bentuk gitu. Nah, apa maksudnya Self Inquiry and Philosophy? Self Inquiry Philosophy selalu ya bisa perlu diulang-ulang, tapi semoga saja ada yang baru dalam setiap penjelasannya. Pertama, dari kacamata filsafat itu berarti kita meneliti realitas itu secara detail, secara rinci, sebagaimana adanya, bukan apa kata orang, bukan apa yang sudah terberi begitu saja. Kita dalam hal ini kritis dalam arti sebenarnya gitu. Ada 3 pertanyaan dasar filsafat, yaitu apakah, adakah, dan mengapa. Kalau apakah, tentu kita mengekspektasikan jawaban definitif gitu. Apa itu air, apa itu api? Oke, jawabannya definisi. Nah, yang adakah ini mungkin agak bingung ya. Orang kita secara awam berpikir, adakah? Lah ya adalah, jelas gitu orang ini. Api, adakah api? Ya ada gitu. Nah, makanya mungkin perlu diperinci, ada yang di sini, yang dimaksud adalah pertanyaan ontologis istilahnya ya. Pertanyaan keberadaan. Oke, dia ada. Api ada, tapi adanya itu di mana? Bingung lagi nih di mana? Ya di sini di depanku gitu. Oke, maksudnya adalah, nah ini makanya memang sudah mengandaikan, kalau kita bertanya adakah, itu sudah mengandaikan kacamata metafisik ya, yang melaluinya kita melihat bahwa realitas ini berdimensi teman-teman, bukan sekadar dunia fisik, realitas fisik aja. Di Swaguru sih sudah sering berkali-kali ditekankan bahwa siapapun yang mendengar, siapapun yang ikut terus Swaguru, sudah diharapkan mempunyai paradigma ini, bahwa dunia kita itu bukan sekedar, bahkan yang dimaksud dunia bukan fisik gitu, itu bumi. Kita sama dalam realitas fisik dengan batu, dengan kelinci, dengan siapapun, dengan apapun gitu kan. Oke, mungkin akan katakan, iya, tapi itulah yang real, itulah yang nyata. Kalau kita pergi ke fisika aja udah sebenarnya ada sesuatu yang kurang dari sekedar realitas fisik. Misalnya gini deh, ini ada mouse nih, mouse. Oke, ini nyata nih mouse. Yang kita lihat adalah mouse gitu kan. Kita berpikir gitu. Yang sedang kita lihat adalah mouse. Tapi sebenarnya apa yang memungkinkan saya bisa melihat ini? Secara fisik jelas kita melupakan faktor cahaya gitu. Faktor cahaya. Jadi saya mouse-nya itu di mana? Oke, jawabnya oh ini mouse-nya di sini. Tapi sebenarnya kalau emang teman-teman mau setia banget dengan realitas fisik dan benar-benar menyatakan bahwa hanya realitas fisik yang ada, seharusnya teman-teman mengatakan sensasi-sensasi ini adalah foton-foton gitu, cahaya-cahaya. Cuma cahaya kok ini yang saya terima. Yang saya sensasi yang saya dapatkan adalah cahaya doang. Baru saya kasih judgement, kasih definisi ini adalah mouse.
itu nggak ada pada atom-atomnya, nggak ada pada cahayanya gitu. Jadi ini saya cuma ngelihat cahaya aja sebenarnya. Makanya sensasi dan persepsi dibedakan ya Bang Dami. Kalau sensasi itu ya udah ada ya tadi cahaya, sensasi cahaya yang saya terima melalui instrumen penglihatan kita namanya mata. Tapi bahwa kita ketika melihat, ketika mendapatkan sensasi tadi kumpulan cahaya itu kita namakan itu mouse, itu udah persepsi. Nah, jadi dalam persepsi itu udah ada disuntikkan ke dalamnya sebuah makna. Nah, tapi makna ini nggak bisa ditemukan, teman-teman, pada atom-atomnya dia, gitu. Jadi udah tinggalin lah yang paradigma bahwa cuma realitas fisik yang ada, gitu. Jadi ada itu maksudnya gitu. Adanya api itu di mana, adanya Indonesia di mana, dan gitu dan seterusnya. Tapi yang mengapa ini menurutku yang paling menarik, karena seperti kata Plato, filsafat mulai dari wonder, keheranan. Pada saat kita heran, kita bertanya mengapa. Mengapa ini sebuah pertanyaan yang kita ajukan ketika kita mulai mau mendalami sesuatu dan tidak mau lagi taken for granted akan sesuatu itu. Dan bagi aku anak muda, ketika seorang anak muda bertanya tentang mengapa, inilah permulaan dia masuk deep talk gitu, masuk ke dalam perenungan. Oke, kalau apa, karena apa itu kita langsung, oh definisinya begini. Tapi definisi itu bisa sesuatu yang katanya lagi. Apa itu insecurity? Oh begini, begitu. Terus ujung-ujungnya nanti karena masyarakat sosial kita memberikan definisinya demikian. Jadi apa ini masih belum filosofis nih. Meskipun itu salah satu jalan menuju pemikiran filosofis. Tapi ketika mengapa definisi yang begini? Mengapa begitu? Nah, itu udah mulai lebih dalam. Jadi gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita perhatikan, ini masih tentang realitas, tentang objek. Self-inquiry-nya baru bertanya tentang siapa sebenarnya yang mempersepsi tadi, siapa tadi sebenarnya yang mendapatkan sensasi itu. Siapa yang memaknai ini? Siapa yang berpikir? Siapa yang bertanya? Gitu. Nah, siapa yang bertanya ini juga menentukan objek yang dipertanyakan itu. Misalnya seorang anak kecil pertanyaannya akan beda meskipun objeknya sama dengan orang dewasa gitu kan. Mode subjektif anak kecil beda. Dia bahkan belum sadar bahwa karena dia anak kecil jawabannya bisa beda, gitu. Pertanyaannya bisa beda. Nah, ini sesimpel ini sebenarnya, teman-teman. Dan lebih dalam lagi, apa yang menjadi masalah itu kita relasikan dengan hidup kita, dengan pengalaman kita. Mengapa pertanyaan ini muncul pada aku, tapi tidak pada orang lain? Oh, karena aku punya masalah ini, itu mungkin trauma dan seterusnya. Karena aku pakai mode subjektif jiwa seperti ini dan seterusnya, gitu. Apa topik yang kita bahas sekarang? Judulnya What does it mean to exist? What does it mean to exist? Kalau teman-teman cukup jeli melihat ya apa ya tren-tren kata-kata yang muncul di dalam media sosial itu kan selalu banyak ya, selalu bertambah dan berkembang. Tapi yang mungkin sejak dulu ya sudah ada itu kata eksis, Bang Dame. Pas aku mendengar kata eksis, dan karena memang Swaguru kan teman-teman yang mungkin sudah mendengar banyak ceritanya, Swaguru sejak kecil 2011 gitu, pas aku dan keponakan sepupu-sepupuku masih kecil, kita sudah belajar bahwa eksistensi itu hubungannya dengan wujud, mahiyat, mawujud gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ada suatu wacana di luar sana yang memberikan definisi lain terhadap kata eksis gitu, Bang Dame. Oh, kalau kita telisik, aku eksis sepanjang aku diakui oleh masyarakat. Kalau aku tidak mengikuti, tidak berkonformasi dengan masyarakat, aku tidak eksis gitu. Mereka yang belajar filsafat bingung. Ini ada sebuah definisi baru nih, pemberian. Jadi eksistensi itu seolah-olah kayak barang pinjaman diberikan oleh, pembahasan kita dulu, the other, big other, lian, tatanan sosial kepada kita. Kamu mau eksis nih, aku kasih. Tapi kamu harus nurut gue ya. Gitu kata masyarakat. Nah, ini menjadi problematika umum dan bahkan juga intisari kalau aku pikir sih ya,
daripada problem insecurity, overthinking, anxiety, FOMO, existential crisis, quarter life crisis. Namakan teman-teman, bermulai dari paradigma implisit ini yang mengandaikan bahwa eksistensi adalah pengakuan, rekognisi gitu. Oke, aku dari situ saja. Bagiku ini adalah satu topik yang bikin aku semangat banget. Karena ini sesuatu yang harus dibahas di kalangan anak muda menurutku. Agar nanti clear cara melewati, cara menyikapi insecurity dan masalah-masalah biasa anak muda. Gitu. Terima kasih. Silahkan kepada Bang Damai. Oke, terima kasih Bang Arif pengantarnya. Sahabat-sahabat Suaguru, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini meskipun mulainya agak malam, kita bisa berkumpul, silaturahim dan juga belajar bersama. Semoga malam ini teman-teman bisa mendapatkan insight, inspirasi yang kuat yang membuat kita semakin kokoh berpegang pada kebenaran gitu ya. Iman kita juga bertambah kuat gitu. Hormat kita pada guru-guru yang dihadirkan dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari ini nih pembahasannya nih Bang Arif. Teman-teman. Ketika seseorang itu terkenal ya, katakanlah selebriti, bisa penyanyi, bisa bintang film, bisa juga pemuka agama gitu, yang sudah terkenal lah, otomatis dia punya fans gitu ya, punya pengikut. Secara otomatis juga banyak dipengaruhi fansnya gitu, orang-orang yang disadari atau tidak itu seperti menuntut dia sempurna gitu, menuntut dia selalu harus tampil perfect gitu. Semakin dia tampil perfect sesuai dengan harapan fansnya atau pengikutnya, dianggap dia tetap memenuhi harapan. Nah, berjalannya waktu ketika dia sudah mulai redup, bisa jadi sudah tua, sudah fisik juga sudah mulai nggak prima gitu lah. Nah di situ ada tuh ketidakseimbangan tuh teman-teman, yang nggak diundang lagi gitu, muncul yang terkenal yang lain gitu ya. Ini bayangkan belum ada sosmed gitu kan. Nah apalagi setelah adanya sosmed ini, setelah era digital di booster oleh pandemik, jadi siapapun bisa muncul. Nah muncul inilah mulai muncul kata-kata eksis gitu Bang Arif. Jadi orang di kampung bisa punya kayak berita sendiri, dia bisa meliput, dia bisa menampilkan dirinya, dia bisa sendiri jadi tokoh di dalam adegan itu, di dalam TV-nya itu ataupun YouTube-nya itu, bisa juga karya-karyanya gitu. Nah di sinilah mulai muncul semacam wacana eksisten. Itu kan wacana filsafat sebetulnya, eksisten. Iya, itu pertanyaan klasik filsafat. Eksisten, pakai ente gitu, itu maujud gitu. Maujud itu adakah dia? Ada sebenarnya ada nggak? Ya, kalau sesuatu yang masih berubah, come and go, dia adalah maujud. Maujud itu appearance sebetulnya gitu, penampakan, sesuatu yang menampil, ya. Menampak aja gitu. Kalau wujud, ya adanya nggak pernah diganggu oleh apapun, dia selalu ada gitu. Nah, jadi mengertinya kita tentang perbedaan eksis dalam pengertian menampil itu satu saat ada masanya gitu, atau eksis selamanya eksis gitu, wujud. Itu Bang Arif. Jadi nggak kata-kata eksis, wah kita jadi mulai eksis sekarang ini sebagai penampilan teman-teman. Karena
kita menganggap diri kita, mengidentifikasi eksistensinya diri kita sebagai yang tampil sekarang itu tubuh digital, boleh dibilang begitu. Yeah. Tubuh digital, jadi ada diriku yang menampil sebagai digital. Kita tidak bicara itu asli atau tidak, jelas bukan asli lah. Banyak unsurnya, tapi orang lain mengenal kita, eksistensinya itu gitu. Ini yang disebut dunia tipu-tipu ataupun ya permainan dan senda gurau. Jadi bagi sahabat-sahabat yang tidak mengerti bahwa ini sebetulnya permainan dan senda gurau, eksistensinya itu come and go, ya sudah, pahami itu dan janganlah berpegang kepada itu gitu. Misalnya dalam konteks politik, 5 tahun yang lalu dia seteru gitu, wah rival gitu kan, bertanding, pengikutnya banyak 7 jutaan gitu kan. Begitu selesai pemilunya, mereka itu ini bergabung gitu. Jadi yang mau dipertahankan eksistensi pertikaiannya, kerivalannya, pertentangannya. Gimana nih? Itu kan mengerikan bagi orang-orang yang tidak paham sifat dari experience gitu. Nah tadi captionnya Bang Arif itu bagus banget menurut saya ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tidak ngikutin, saya itu takut kehilangan gitu ya, takut nggak update gitu loh. Itu ada semacam collective consciousness, big other yang seperti memaksa kita begitu. Mungkin ada yang ngaku, aku biasa aja, tapi dia ada insecurity dalam bidang yang lain. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, di era sekarang ini terjadi semacam culture shock ataupun pembentukan budaya, pembentukan collective consciousness yang sebetulnya tidak hakiki. Seseorang itu dianggap eksis ketika dia selalu tampil, selalu update. Makanya kayak ada orang, wah harus update nih. Ada kayak harus ngepost gitu, pemicu begitu gitu. Terus mungkin orang nanya ke saya nih teman-teman, buktinya Bang Dame menampilkan sesuatu di situ. Nah ini ada penjelasannya teman-teman. Bukan kita tidak boleh menampil, silakan saja. Tapi ketika saya menganggap saya itu eksis karena itu, ketika orang tidak memberi apresiasi, ketika orang tidak memberi like, ketika orang tidak menonton, saya goyang gitu, saya jadi tidak kokoh gitu. Dan itu kalau teman-teman perhatikan, itu juga terjadi pada senior-senior yang selama ini terkenal, tiba-tiba dia sudah nggak dilihatin orang. Ada sindrom popularitas, sindrom kekuasaan gitu. Nah ini semua bermula dari sebabnya itu karena kita tidak tahu the real eksistensi kita itu apa gitu. Ya. Makanya di Swaguru kita mengangkat kelas Zoom itu mengenal sang aku, benar-benar mengenal sang aku. Mulai dari pencarian awal itu adalah source of happiness, ya, pencarian happiness, kita meletakkan happiness pada objek, pada yang tampil, pada kepemilikan, sehingga happiness seperti itu rapuh gitu, karena masih berubah-berubah. Sama dengan saya bahagia kalau saya diakui eksistensi saya di yang tampil gitu kan. Jadi sekarang ini ada tubuh digital kita loh teman-teman. Tubuh fisik ada kan, tubuh fisik nih. Sekarang tubuh fisik ini kita tampilkan lagi dalam bentuk tubuh digital. Muncul di TikTok, di Instagram, kalau Twitter dalam bentuk kata-kata, di WhatsApp group gitu. Itu yang terjadi sekarang teman-teman. Gimana kalau tiba-tiba saya tidak update gitu? Ada semacam kegamangan terjadi di dalam. Nah, tubuh digital itu bukan diri kita yang asli. Ada orang sekarang bahkan senior nih Bang Arif teman-teman.
Dia nanya ke saya, "Bang, aku nggak bisa tidur sekarang." "Kok bisa, Bu?" Saya harus minum obat tidur tiap malam. "Kenapa?" "Itu sejak ada Instagram," katanya, "sejak saya berinstagram gitu." Karena dia harus update gitu, dia harus mengikuti perkembangan gitu. Memang nggak bisa tidur sampai sekarang. Jadi tubuh digital itu telah mendikte saya, mendikte pikiran saya. Gitu. Ya, teman-teman kalau ikut kelas Suaguru yang mengenal sang aku itu kita bongkar betul-betul. Kalau di dalam IG Live ini kan kita dialog-dialog kayak kedai kopi lah, lagi ngopi gitu, teman-teman ikut nonton gitu lah. Tapi di sini kadang muncul tuh inspirasi yang diperlukan gitu. Jadi tubuh digital itu bukan diri kita yang asli, tetapi kebanyakan orang menganggap eksistensi itu yang tampil di digital itu gitu. Jadi viewer, follower yang banyak, like yang banyak itu sudah mendikte kestabilan jiwa gitu. Itu yang terjadi. Sudah mendikte gitu. Karena sudah terbentuk satu mindset yang tidak disadari tapi menjadi collective consciousness, kesadaran kolektif. Eksistensi itu adalah tubuh digital. Digital body lah boleh dibilang begitu. Ini kan jisim nih, tubuh kasar nih, ada subtle body ya pemikiran kita, ide-ide kita, personality. Nah yang membuat eksis tubuh ini karena masih ada roh, masih ada substansi, aku yang asli. Aku yang asli itu kalau kita sadari dia adalah kedamaian, dia aman, dia secure gitu. Nah, ketika saya berintegrasi dengan masyarakat digital, ya saya perlu akun gitu, akun Instagram. Saya perlu ada email gitu, saya perlu ada nomor WA gitu. Jadi menyadari ini Bang Arif poinnya. Jadi betul. Oke, jadi yang perlu kita selidiki secara filosofis kan berarti keberadaannya itu di level apa sih? Abadi atau tidak? Lalu begitu kita tarik ke self-inquiry, diriku yang eksis itu yang selamanya ada, yang menjadi pegangan itu apa? Nah, selama kita kayak demokrasi nih Bang Arif, demokrasi misalnya, calon presiden itu kan sangat ditentukan elektoral Bang. Persentase itu benar tidaknya itu kan kita ya dianggap ilmiah lah, oke lah, asumsikan itu ilmiah benar. Tapi betapa eksistensi seseorang itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ditentukan oleh itu. Bukan kualitas atau kebenaran hakiki seseorang lagi. Itulah era digital. Itulah era sekarang. Seseorang itu dianggap tokoh ketika followernya banyak. Ada pergeseran Bang Arif. Kebenaran itu seperti mulai diwakili oleh banyaknya follower. Kalau di filsafat bukan karena banyaknya, bukan mainstream. Kebenaran abadi yang tidak berubah. Nah ini yang bikin kita gampang gitu, insecure. Nah kembali ke anak muda, selama dia masih mengikuti tren itu hati-hati sebetulnya mengikuti tren. Iya, benar. Jadi kita gimana dong? Ya kayak itu kalau di film The Awakening Mind itu Bang, kebanyakan orang kalau kayak Matrix kan di Neo mau ambil pil merah atau pil biru. Kalau kamu ambil pil biru, kamu akan kembali seperti rutinitas orang kebanyakan. Kalau ambil pil biru, kamu ya bangun dari kehidupan maya ini atau delusi. Sama juga ketika kita ikutin tren,
cara berpikir kebanyakan, kemudian attitude-nya dan seterusnya, ya kita akan terbawa oleh itu. Berbeda kalau kita menelusuri the real I am itu tidak bisa dititip, tidak bisa dijoki. Jadi praktek self-inquiry itu sangat penting zaman sekarang. Meskipun zaman dulu itu penting, sudah sangat penting dari dulu, tapi era sekarang itu tipuannya masif, Bang, gitu. Karena kita bertemu orang adalah eksistensi yang tubuh digital. Dan kita percaya itu. Misalnya kita lagi di Zoom, backgroundnya kita taruh background apa gitu. Orang meyakini itu beneran gitu. Bang Dame kan juga pakai background yang itu. Iya kan, memang era digital, era gambar. Image. Tapi di kesadaran terdalam saya misalnya, saya tidak meletakkan harga di apa ya, kebahagiaan saya pada itu, enggak. Menyadari aja di era digital ini eksistensinya itu ya apa yang nampak, apa yang terkemas. Ya setidaknya tidak jauh-jauh amat melenceng dari apa yang tampil gitu. Makanya saya suka bilang sama teman-teman yang misalnya bertemu sosok Dame itu di digital, pas offline, gimana? Lebih keren yang di digital apa sekarang? Nanya bercanda sebetulnya. Karena banyak orang sekarang berbeda, bahkan dia benci dirinya yang tubuh ini. Hari-hari yang dia ke kamar tidur, makan, ke toilet, dengan dirinya yang tampil di game, yang tampil di digital, karena itu lebih keren. Itu kan nggak perlu operasi plastik, nggak perlu ada skincare, tapi dia udah tampil bagus kira-kira. Beda kalau Sri Ramana Maharshi kan kemana-mana pakai catut aja. Kalau dalam konteks Islam, apalagi ini zaman haji, justru manusia itu harus bisa bahagia, bukan harus bisa, menemukan kebahagiaan dengan pakaian ihram. Kurang apa itu tertandanya simbolnya? Dengan selendang kain putih itu, itulah eksistensi saya yang asli. Kembali ke fitrah, kembali ke kolbu, kembali ke rumah Tuhan. Nah kalau sudah kenal itu, udah silakan kita menampil dengan personality tubuh digital yang ya disesuaikan aja. Begitu Bang Arif. Ya. Dapat sesuatu nggak? Banyak, terutama ketika Bang Tabe tadi menyebutkan kata tren ya, tren. Karena tren ini ya yang paling jelas sih, paling jelas dilihat ketika kita berupaya untuk mengejar tren, itu tadi biar eksis, argumennya gitu, biar keren, biar up to date gitu. Aku pernah baca di suatu majalah, aku maaf banget nggak bisa ngasih nama majalahnya, tapi aku lupa. Insya Allah akan kutaruh di bukuku referensinya, insya Allah. Tapi yang jelas dia mendeskripsikan pada pergantian abad teman-teman, dari abad 20 ke abad 21, ini sebuah penelitian, bukan penelitian juga sih, tapi sebuah komentar, sebuah formulasi mengenai apa yang sedang terjadi di masyarakat kita, tapi hubungannya dengan kelas sosial gitu. Jadi ada 5, yang paling bawah sampai paling atas gitu. Hubungannya dengan bagaimana kelima kelas ini menghadapi tren. Yang paling bawah, yang sebutlah, ini aku oversimplifikasi ya, yang bahkan mungkin sulit cari makan dan seterusnya. Jadi yang paling bawah gitu, mereka benar-benar lepas dari tren, nggak tahu apa-apa tentang tren. Ini oversimplifikasi dan pada awal abad 21, nanti akan beda pada zaman sekarang ini. Mereka yang paling bawah nggak tahu apa-apa gitu, lepas aja gitu, kayak di luar dunia gitu kira-kira. Mereka nggak eksis, nggak dianggap eksis. Tapi yang kedua, masih orang kelas bawah, tapi mereka udah terekspos dengan tren, tapi trennya ini tren
lama Bang Dame. Jadi pas mereka mau eksis, yang lain itu udah ke depan, mereka baru dapat tren lama gitu, tren yang udah ditinggal gitu. Jadi semacam ketinggalan. Iya, ketinggalan zaman. Yang jadul-jadul ini gini. Tapi mereka sudah terekspos ke dalam sebuah platform media untuk mereka menampilkan diri. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini mayoritas kita. Mayoritas kita kelas menengah yang trennya itu tren yang kita pikirkan, yang ingin kita kejar, yang kita kejar itu sudah tren terkini, tapi kita susah mendapatkannya. Karena tadi alasan finansial dan seterusnya. Tapi kita udah, itu menjadi kedambaan terdalam kita untuk mendapatkan tren itu, untuk mengikuti tren. Terus yang keempat, yang di atas lagi, ini mereka yang up to date dan mereka bisa mengakses segala hal yang tren itu. Misalnya, oh ini sekarang trennya adalah tas begini, mereka bisa dapat tuh. Tapi kalau kita yang di level 3 tadi itu, cuma ngimpi doang, cuma fantasi doang. Kalau yang ini di kanal kelas atas, mereka punya aksesnya, mereka punya sarana-sarananya, uang dan lain sebagainya, mereka bisa dapat tuh. Jadi mereka ini yang muncul akhirnya menjadi role model bagi kita yang di kelas 3. Nah, kelas 5 ini juga justru malah sama kayak yang paling bawah. Dia paling atas, dia terlepas dari tren, gak mau ngejar tren karena dia yang membuat tren gitu. Dia yang paling atas gitu. Dia yang go beyond itu. Mereka teratas lah. Nah, yang paling atas dan paling bawah ini kita nggak ada karena nggak mengikuti tren gitu. Yang paling atas mungkin bos-bos CEO perusahaan transnasional apa gitu kan, yang sederhana gitu, tapi dia membuat tren. Nah, ini kan menarik ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayaknya enggak, karena semua level semuanya mengikuti tren gitu Bang Leme. Apalagi ada TikTok yang kayaknya masif ya. Iya, masif banget, dan tren lama itu kembali bisa menguak lagi, bisa kemuka lagi. Dan bahkan jadi termodifikasi menjadi tren baru gitu. FOMO lagi. Tapi yang menarik ya, FOMO ini bukan sekedar di digital. Aku tetap dalam pendirianku, teman-teman. Tidak ada yang baru di dalam dunia digital ini. Cuma dia kemasan. Iya, menampilkan apa yang sudah selalu ada sejak zaman Bahala sebenarnya ketika peradaban awal muncul, yaitu tadi, kalau kata Mas Hasan, sahabat kita, dunia digital adalah representasi dari dunia imajinasi kita. Jadi apa yang ada di dalam imajinasi kita, misalnya tadi mengejarkan tren, itu udah ada sejak dulu kita, ya kan, asal, tapi sekarang aja seolah-olah dunia imajinasi kita itu termaterialisasi, kita bisa lihat langsung gitu. Yang selama ini sudah terjadi, kita lihat langsung gitu. Keadaan fundamental kita di dalam peradaban yang terdikte oleh tatanan sosial, itu tiba-tiba kita lihat langsung di dalam dunia digital itu sendiri. Tapi masih ada aja yang namanya netizen. Iya. Iya, contohnya gini deh, oh kalau nggak punya pacar, gue ngelihat teman-teman gue pingin punya pacar. FOMO ini udah lama sejak awal, belum ada digital juga udah begitu kan. Terus yang menarik lagi Bang Dame, pas karena aku juga lagi mengerjakan skripsi, ada teman-temanku, udah jangan bahas tugas akhir, nanti gue FOMO gitu katanya. Jadi kalau ada salah satu sahabat kita berbicara skripsi, padahal nggak ada ajakan untuk ayo ikut gue, tapi kayak kerasa gue juga harus kayak mereka gitu, yang belum ngerjain ini. Padahal kalau dipaksain juga jadi nggak bagus hasil akhirnya kan. Jadi FOMO ini satu fenomena bukan di digital doang teman-teman, itu sih yang harus diingat. Tapi di digital itu kita diungkapkan kepada kita as such gitu, sebagaimana adanya itu menampil di hadapan kita langsung. Tapi kebanyakan kita juga masih ada yang tertutup mengenai itu. Oke. Mungkin Saya coba baca Bang ya. Iya. Iya. Prahesti. Oke. Benar Bang Dame, kaitan eksistensi sama zaman sosmed ini. Semua orang intinya bisa eksis, appear, nah tinggal muncul. Itu apa value-nya? Nah itulah. Oke, betul. Jadi teman-teman, ini sebetulnya pergulatan batin semua manusia. Dari zaman kapan? What is real, what is illusion? Apa sih yang sebenarnya eksis, yang hakiki, apa yang sekedar penampilan gitu. Masing-masing diri itu niscaya harus melakukan penyelidikan ini.
Kalau saya boleh meminjam dari tradisi agama, inilah kesaksian la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, karena ilah di sini itu sudah menjadi ya eksistensi yang kita anggap sebagai ada itu. Bukan ini, gitu. Tidak ada yang ini, gitu. Kecuali yang abadi, Allah. Justru syarat bahagia itu atau pintu ke kebahagiaan itu adalah menyadari itu, perbedaan mana yang ilah, mana yang Allah, mana yang sekedar penampilan, mana yang substansi, wujud asli, esensi. Ya. Dan yang tadi dibilang Bang Arif ada lima kategori itu, mulai dari yang membuat tren. Nah, ini kan dia membuat permainan kan. Nah, si pembuat permainan ini kesepian juga, dia kan di luar tren. Aduh, gue mau bikin apa lagi ya, gitu dia mikir mau bikin apa lagi. Iya kan? Jadi itu salah satu kesepian dari, kalau kata Paulo Coelho, sendirian di atas gitu. Ketika semua orang mengikuti dia, ketika dia mengatur semuanya gitu. Itu satu kegalauan yang tersendiri. Wah, gitu. Itu emang sendiri dan lonely sih. Seorang lonely, presiden dia harus memutuskan sendiri gitu. Dia boleh menerima masukan. Jadi raja yang kesepian, makanya si raja itu pengen jadi hamba gitu. Dia pengen jadi orang banyak, dia pengen jadi hamba dia. Gitu, teman-teman. Ini pergulatan batin abadi bagi semua manusia. Ya, jadi sudah ada sedikit kita dapatkan satu pencerahan jalan keluar. Pertanyaan abadi itu perlu kita jawab sendiri, bukan kata orang, bukan jawaban dogma, kesaksian langsung. Mana ilah, mana Allah, gitu. Mana yang penampilan, mana yang sebenarnya, mana diri saya yang menampil, yang bisa ganti-ganti, mana diri saya yang hakiki, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan values, begitu tampil, values apa yang ada di balik itu? Values itu kan nama-nama Tuhan, cinta kasih misalnya, atau keadilan, kejujuran, ya, kebijaksanaan. Eksistensi adalah ambisi untuk ingin diakui keberadaan. Nah ini, ya, eksistensi sejati, wujud itself, itu dia tidak membutuh pengakuan. Orang yang sudah empty, orang yang sudah sadar fitrah jati dirinya, dia tidak butuh pengakuan. Nggak butuh dia. Makanya recognition your essential self kan. Ya. Dari Prahesti lagi. Nah, ngomongin eksistensi, zaman sekarang sih yang saya amati itu eksistensi itu harus di-cover dengan yang namanya validasi. Segalanya butuh pengakuan, pengesahan. Nah itu pengakuan ini kan ini balik lagi kini ke self inquiry-nya Mbak Prahesti. Masing-masing boleh bertanya pada diri, aku masih butuh pengakuan atau tidak sih? Atau aku just berekspresi apa yang jujur hadir di dalam diriku, atau ini yang ada, ekspresikan aja. Saya bahagia dengan ekspresi ini, nanti kalau ada memberikan pengakuan, bukan itu tujuan saya gitu. Ya. Ini terjadi pada semua orang teman-teman, sangat terjadi. Oke, lanjut ya. Dari Amiratim, eksistensi bisa dibilang keberadaan kita sebagai manusia yang sejati, ya Bang? Ya, keberadaan manusia yang sejati, bukan keberadaan manusia sebagai badan yang tampil ini, apalagi tubuh digital saja, bukan. Tapi keberadaan manusia yang ilahi itu. Jadi when you realize who you really are, you are divine itself. Kamu adalah sang ilahi itu yang ditiupkan dari Maharoh. Nah, itu selesai semua itu. Otomatis selesai. Tinggal bijaksana menampil. Menginspirasi. Nah, ekspresi zaman sekarang itu erat kaitannya sama validasi, segalanya butuh pengakuan. Oh, ini yang tadi ya. Kalau nggak didapat, ya bisa suffering dengan cara bertahap. Betul sekali. Tapi ini loh teman-teman yang disampaikan Mbak Prahesti ini kan memang kenyataan yang terjadi di banyak batin orang. Tapi ya ditelusurilah supaya tidak terjebak di situ.
Oke, ini dari Pradipta Aryawa. Bang Dame, aku mau nanya tentang anak yang nyaman dengan tidak mengikuti tren. Yang ada, apakah itu berbahaya? Nah itu, kalau dia itu benar-benar otentik, dalam arti dia sudah menemukan kedamaian dirinya, bukan kedamaian emosional ya, jati dirinya, justru dia akan menginspirasi orang. Dia yang akan bikin tren nanti. Saya suka nyebut itu the awakened leader, pemimpin yang sudah terbangun. Nyambung ya? Iya, dia udah bangun gitu. Dan ya itulah sebetulnya tujuan dari education, mengenai bagaimana menampil di zamannya yang bijaksana dan tepat. Itu disesuaikan, ada petunjuknya sendiri. Ini juga pernah dibahas nih di Mau Nanya Apa yang sama Lia, ketika kita membahas tentang fenomena pick me gitu ya. Jadi secara sengaja seorang individu, oh enggak, gue enggak kayak orang banyak kok. Ya itu kan mereka, dia harapannya gue enggak ngikutin, gue enggak ngikut-ngikut. Tapi kenapa ada upaya untuk ngasih tahu gue enggak kayak mereka kok? Lagi-lagi pengakuan lagi Bang Dame. Jadi ada semacam, nah itu loh. Kalau di filsafat tuh jelas, kadang upaya kita menegasikan sesuatu teman-teman adalah cara kita berrelasi dengan sesuatu itu, tapi secara negatif. Kita masih kepikiran, oh ini gimana ya, meskipun enggak gitu. Jadi ya itulah otentitas tadi benar. Dari Amira, apakah dengan badan digital ini akhirnya mempengaruhi moral manusia di dunia digital? Semakin jauh dari keberadaan diri sejati kita, akan jauh dari kemanusiaan kita. Ya, of course, dari sisi itunya Mbak, itu kita malah tipu-tipu semua. Jadi yang penting pembicaraan malam ini, kita harus sadari peran dari penampilan. Ya, uang kita yang di digital itu kan penampilan, tapi kan ada realnya yang memang bisa dipakai untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi, tapi di dalam penampilan itu ada juga kehadiran nilai-nilai gitu, nilai-nilai yang hakiki gitu loh, Mbak Amira. Nah, nilai-nilai itu tidak berubah dari sampai kapan. Kejujuran, keberanian, kebijaksanaan itu kan nilai-nilai universal zaman Star Wars, itu tetap ada gitu. Integritas atau kedamaian gitu ya. Kedamaian kan abadi. Bahwa ada kemasan dari dunia digital ataupun dunia tren, bahagia itu kalau badan itu begini langsing misalnya, bahagia itu kalau pakai baju ini, itu kan banyak tuh dikasih labeling oleh produk-produk. Ya kita paham aja, dia lagi jualan gitu. Bahwa ada orang yang tiba-tiba terpengaruh oleh itu konsekuensi dunia penampilan, kan sesuai dengan ajaran Quran juga kan. Tidaklah kami ciptakan kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Tapi ingat loh, akhirat itu lebih baik bagimu jika kamu bertakwa. Akhirat dalam penampilan, dalam permainan itu akhirnya dalam ketakwaan, kewaspadaan batin kita dapat apa? Nilai-nilai apa? Gitu. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi kita tidak lagi memperdebatkan, oh kok dia begini kok. Yaitu konsekuensi dunia penampilan. Yes. Oke, dari Prahesti. Wah, makasih Bang sudah melengkapi apa yang saya tulis di sini. Iya, tadi yang ditulis sih memang benar ya. Itu sebuah apa yang terjadi di masyarakat, eksistensi sama dengan validasi, sama dengan pengakuan, pengesahan gitu. Kalau enggak dia eksis. Dari Farid Mardatila, terkadang senioritas ini mengalami Pak Hersi dulu nih. Ya? Menurut saya di zaman sekarang eksistensi harus di cover dengan validasi. Validasi yang dimaksud apa nih? Karena orang-orang zaman sekarang itu pasti butuh pengakuan. Yang butuh pengakuan itu bukan diri sejati. Kalau ada di diri kita yang butuh pengakuan supaya kita dianggap, supaya kita eksis, itu bukan diri sejati, itu ego. Maka jadi suffer. Nah, ya, ini Mbak Prasi hanya menyampaikan fakta-fakta. Terkadang
senioritas ini mengalami sindrom popularitas ketika sang junior eksistensinya semakin meningkat dan menggantikan yang senior. Betul, ini juga betul. Insecure. Itu di semuanya, bahkan di kalangan spiritualitas juga bisa begitu. Jadi ketika iya kan, membanding-banding itu ada, itu kan sifat dari ego manusia. Tapi sekali lagi, kalau mereka sudah kokoh dalam pengenalan jati diri dan setia di situ, dia nggak terganggu dengan itu. Yang ada adalah proporsional gitu. Kalau memang dia senior, kita respect aja. Tapi yang senioritas itu sebenarnya dia tidak butuh direspek. Dia tidak meletakkan hormatnya orang lain itu untuk kedamaian dirinya, enggak di situ. Makasih Mbak Fahri. Oke. Amira. Ya. Ini seru ya, dan kayaknya seru. Memang aktual. Lanjutan. Kontekstual. Dan lanjutan dari episode kita sebelumnya. Aku ingat banget episode 70 itu. Kita bahas tentang The Other ya, Big Other itu. Ngomong-ngomong tentang Big Other itu, teman-teman yang suka, wah ini dari sahabatku nih, Farul. Bang, ego ini bisa hilang atau cuma bisa dikendalikan sama manusia? Kita pernah bahas, Rul, sebenarnya nih, Rul. Ya, ego ini kan sebetulnya konsekuensi dari ketika kita tidak kenal jati diri. Maka kita menganggap diri kita harus create diri kita yang lain gitu. Jadi kalau Robert Spiras menyebut separate self, ego itu kayak awan, nggak solid. Nah, selama kita ada di dualitas, ya ego ini akan selalu tampil. Tapi kalau kita sadar jati diri, ego itu menjadi utuh, bukan ego lagi namanya ya. Dia ekspresi of God. Kalau di buku Iqra itu saya pernah nulis, ego musuh sekaligus teman bermain. Oke. Dia bisa jadi musuh ketika kita tidak sadari keberadaannya, kita anggap dia diri kita yang sejati. Kalau dia teman, ya karena dia menjadi perantara kita untuk berinteraksi sama orang. Ketika saya pakai misalnya peci Ustadz begini kan, peci apa, ini sudah jadi brand, udah jadi ego sendiri, identitas. Jadi ego itu akan selalu ada, tapi dia tidak benar-benar ada. Kalau Amira berat itu sebuah keniscayaan aktivitas ya, karena kita bermain di dunia gitu, udah pasti. Otomatis ada. Nggak usah berupaya untuk membunuhnya, nggak usah. Nanti ikut aja kalau di sesi mengenal sang aku itu kita bahas banyak tuh, Farul. Oh ya, siap. Amira, kalau dari ilmu Taoism, Taoism ada prinsip 50% from the inside, 5% from external world, berhubungan dengan eksistensi diri yang hakiki juga ini masuk. Ya, bisa juga begitu. Kalau mau pakai analogi screen dan layar, screen dan gambar, ya. Keberadaan hakiki adalah screen, gambar itu menampak. Nah, karena kita fokus pada gambar, kayak dua gambar Dame dan Arif ini, teman-teman seolah-olah nggak ada itu screennya. Padahal kan screen itu I'm here katanya. Dia adalah field, dia adalah tempat di mana semua yang menampil itu eksis gitu. Yang sebenarnya eksis itu layar. Dia tidak butuh pengakuan kan? Layar nggak butuh pengakuan untuk eksis. Wong dia eksis kok.
Nah, kalau dikaitkan dengan manusia, kesadaran rohani, kesadaran jati diri adalah eksistensi sejati. Pikiran, perasaan, itu kan datang dan pergi. Kalau kita mau lebih elaboratif, tubuh kita ini juga selalu berubah. Dan tadi Arif bilang, tubuh ini sebenarnya kan terdiri dari apa, atom-atom gitu kan, frekuensi yang sebenarnya kosong gitu, vibrasi. Kalau kita setia pada penampilan fisik ya. Kan kalau di film kan, itu kan kalau film jadul Bang Arif, itu kan gambar itu tadi kumpulan titik-titik kan. Yes, betul. Titik-titik. Betul. Nah, begitu sampai dia, sekarang masih sih, tapi udah nggak kelihatan. Nah, itu tuh. Iya. Masih kayak gitu kok. Kalau kita berpikir realitas fisik yang ada, harusnya kalian, kita semua nih, melihatnya itu kan titik-titik dong. Tapi kok ini ada image tertentu? Ada dari mana nih image ini? Muncul di mana gitu? Iya. Perlu relax dan hening tuh untuk bisa sadar itu. Ya. Wih, ada Mas Yudi ini. Apa kabar Yudi? Wis. Yudi Budiman. Baik, Bang Arif. Saya kira udah cukup lah malam ini. Udah cukup 1 jam juga. Ada kesimpulan apa, Bang? Ya, kesimpulannya sih, ya tadi aku mau bilang, kalau teman-teman yang suka baca literatur ya, literatur distopia itu ditulis oleh George Orwell, judulnya 1984, itu ada terminologi yang mirip gitu dengan Big Other yang sering kita gunakan. Nyebutnya Big Brother. Big Brother itu sebenarnya ya tadi representasi partai. Jadi anggap saja kita misalnya bayangkan kita berada di dunia yang sudah totaliter gitu, rezim totaliter. Kemanapun kita pergi itu dipantau oleh Big Brother itu tuh, partai. Ada tuh semuanya poster-poster dideskripsikan oleh George Orwell, Big Brother is watching you. Gitu. Big Brother is watching you. Oke, itu panjang ceritanya. Di akhir teman-teman, pas si protagonis ini ditangkap oleh salah satu ketua partai, dia nanya lah gitu kan, Big Brother ada gak sih sebenarnya? Terus ketua partainya bilang, dan ini menarik, salah, kamu salah nanyanya, kamu gak eksis, dia yang eksis. Gitu. Nah inilah sebenarnya keadaan kita sekarang kan, kita itu nggak eksis, yang eksis itu tatanan masyarakat, jadi kita meminta validasi, meminta pinjaman eksistensi dari yang sebenarnya yang kita anggap eksis itu kepada kita gitu. Jadi Big Brother benar-benar mencengkram kita. Padahal ya la ilaha illallah kalau tadi. La ilaha, tidak ada ilah selain Allah. Kalau kata Jacques Lacan, seorang psikoanalis asal Prancis, iya Big Brother, oke. Panjang setelah dia panjang menjelaskan Big Brother, di akhir tahu gak dia kasih apa? Big Brother ini nggak ada. Sebenarnya Big Brother ini tidak ada. Dia ada sepanjang kita ya menaruh perhatian kepadanya, dalam arti kita semua ini kayak bekerja sama untuk mungkin membangun ya sistem agar kita bisa berjalan secara normal gitu kan. Tapi lagi-lagi kita yang menginvestasikan perhatian kita kepada dia. Dia mencengkram selama kita. Sama kayak gini Bang Arif. Ini agak liar dikit nih. Setan itu ada nggak sih sebenarnya yang nakut-nakutin itu? Tapi kan itu diceritakan di Quran. Setan itu kan selalu disalahkan. Sementara kalau kita balik ke filosofi and self-inquiry, bertanya eksistensinya dulu. Adanya setan itu adanya seperti apa gitu. Yes. Iya. Pancasila misalnya, Pancasila. Itu kan sudah jadi satu penjaga tuh. Big Brother juga itu Bang. Yang nolongin Indonesia, konstitusi. Eksistensi Pancasila itu apa? Burungnya. Itu kan simbol. Dia sebuah tatanan yang diciptakan untuk menjaga kita.
Ya ini dalam konteks ini ya menjaga keharmonisan Indonesia sehingga nggak pecah. Yes. Jadi dari dulu, begitu kita masuk dalam permainan kehidupan itu pasti ada pasti ada setan, pasti ada malaikat. Tapi apakah mereka benar-benar ada kalau kita udah kembali kepada sang keberadaan? Itu loh sebetulnya semua yang disampaikan di sebuah guru itu ngajak kita untuk kembali kepada yang hakiki, yang real. Dia adalah cahaya itu, dia adalah guru yang menerangi kita dalam permainan ini, dalam kadang disebut kegelapan. Kegelapan itu bukan dalam arti fisik, tapi kita meraba-raba dalam kegelapan. Dan jujur kita semua di dunia ini meraba-raba kayak pandemi kemarin. Bingung, ini virus ini beneran ada nggak sih? Atau itu diciptakan? Tapi buktinya banyak yang mati, gitu kan? Oke, kita buat adanya apa gitu? Atau ketakutannya itu diciptakan juga. Sekarang hilang tuh, udah nggak ada lagi isu itu. Jadi begitu udah mulai manusia nggak terkendali, ini masih adalah kilo varian baru. Ya, akan terus ada gitu. Nah, mereka yang belum, ini penting sekali tuh untuk menemukan apa sih yang hakiki, yang benar-benar eksis, yang tidak nggak eksis. Nah, disitulah kita berpegang. Jadi orang yang sudah sadar eksistensi itself, wujud itu disebut Dao tadi dibilang itu, ya Allah. Maka indah sekali berada dalam permainan kehidupan, malah jadi semacam ekspresi warna-warni dari yang tunggal. Ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you Bang Damet. Terima kasih Bang Arif ya sudah ngasih ide untuk tema ini. Insyaallah kita ketemu minggu depan lagi. Oh iya. Sabtu ini gimana? Kalau Sabtu ini bisa sih kayaknya ya. Minggu malam lah. Minggu malam. Oh, minggu malam. Oke. Iya. Iya. Minggu malam teman-teman silakan mau ikut mengenal sang aku. Ya. Apa nih? Senang banget sama pembahasan malam ini. Terima kasih atas sebelumnya. Thank you juga nih Mbak Amira, Kak Amira. Thank you pertanyaannya tadi keren-keren. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita perbincangkan, tapi alhamdulillah udah dapat sih ya. Yang penting adalah kita menyadari eksistensi sebenarnya itu apa, bukan sekedar eksistensi tadi tuh yang divalidasi dan macam-macam lah istilahnya. Sekarang udah pusing gitu. Tapi teman-teman yang mau mendalami tadi tentang, kan ada tadi istilah mahiyat, mau wujud-wujud itu ya. Ada tuh di YouTube. Ya, coba aja cek di playlist, ada kelas-kelas epistemologi, The Self. Awal ya? Ya, yang awal-awal itu teoritis tuh. Itu ada sistematis kok yang itu. Mengenal sang aku juga sistematis. Tapi dia lebih ke subjek gitu. Kalau ini tentang tadi keberadaan, realitas, ada komplit di playlist. Ya, silahkan berkunjung. Dan tentu saja yang untuk saat ini, semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa all is well.